Seorang gadis 11 tahun pulang sekolah dan menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun kasusnya menjadi salah satu yang paling membingungkan dan menakutkan di California. Perlu 45 tahun untuk mengungkap faktanya, tapi kisahnya tidak berhenti sampai di situ saja. Kali ini kami akan menceritakan apa yang terjadi terhadap Linda O'Keefe. Linda O'Keefe lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1962 di Newport Beach, California, Amerika Serikat. Ia tumbuh di sebuah keluarga yang rukun dan harmonis. Ayahnya seorang masinis dan ibunya seorang penjahit pakaian. Linda punya seorang kakak perempuan dan seorang adik perempuan, gemar menggambar, suka bermain piano, pencinta alam, serta penyayang binatang. Setiap musim panas ia tidak melewatkan kesempatan untuk pergi ke pantai yang hanya berjarak 800 meter dari rumahnya. Ia juga aktif di pramuka dan sekolah musim panas pada Juli tahun 1973, ketika usianya 11 tahun. Ia pergi ke sana hampir setiap hari. Biasanya ia mengayuh sepedanya ke sekolah, tapi pada pagi tanggal 6 Juli tahun 1973 seorang guru piano yang rumahnya berdekatan dengan rumahnya, bersedia mengantarkannya ke sekolah. Sepulang sekolah, sekitar pukul 1.30 ia menggunakan telepon sekolah untuk menelpon ibunya. Ia meminta untuk dijemput pulang, sebab hari itu ia tidak membawa sepedanya, tapi ibunya sedang sibuk dan tidak mau diganggu. Jadi, ibunya memintanya untuk pulang berjalan kaki saja, meski jaraknya lebih dari 2 km. Ia tidak mau, bahkan sempat merengek dan menangis. Sekretaris sekolah yang menyaksikan hal itu sempat berpikir untuk memberikan tumpangan pulang, tapi ia harus pergi ke arah yang berlawanan, sehingga ia mengabaikannya. Ia beranjak hendak meninggalkan sekolah, lalu duduk di depan gedung sekolah. Tidak lama kemudian ia beranjak pergi dari sekolah ke arah pulang. Rute yang biasa diambilnya tidak makan waktu lebih dari setengah jam, tapi hari itu ia sangat terlambat tiba di rumah. Semula ibunya tidak terlalu memikirkannya, ibunya pikir Linda bisa saja bertemu temannya, lalu pergi berjalan-jalan. Tapi setelah beberapa jam kemudian, ibunya semakin khawatir. Pada pukul 6 petang, ia memutuskan untuk menelpon setiap orang yang ia tahu punya anak sebaya Linda, yang bisa saja pergi dengan anaknya, tapi tidak ada seorang pun yang melihat Linda hari itu. Setelah ayahnya pulang kerja, keluarga itu segera mencarinya. Dengan mobil mereka berkeliling mendatangi setiap rumah tetangganya, termasuk menyisir rute yang diambil Linda sepulang sekolah. Sejauh itu orang tua Linda beranggapan bahwa Linda tentu merasa jengkel kepada ibunya, karena tidak mau menjemputnya pulang, sehingga ia sengaja tidak pulang. Setelah hari semakin gelap, dan mereka belum juga menemukan gadis itu, mereka memutuskan untuk meminta bantuan polisi. Polisi membuat laporan kehilangan gadis itu, dan memulakan pencarian. Sementara ayah dan kakaknya pergi lagi untuk menenangkan para tetangga, ibunya tinggal di rumah untuk menelpon setiap orang yang bisa jadi melihat gadis itu. Pencarian itu pun berlanjut sampai keesokan harinya. Polisi melakukan pencarian di jalan-jalan, taman-taman, mengerahkan anjing pelacak dan helikopter, tapi sampai keesokan harinya tidak ada hasil yang meyakinkan. Kepolisian telah mengerahkan lebih banyak lagi petugas untuk bergabung dalam operasi pencarian itu, dan koran setempat telah memberitakan operasi besar-besaran itu, yang mereka beri tajuk "Hilangnya Gadis 11 Tahun". Pada sekitar pukul 10.30 seorang pengendara sepeda bersama temannya dan anak laki-lakinya, melewati sebuah taman yang berjarak 9 km dari rumah Linda. Mereka pergi ke sana untuk mengobservasi fauna setempat. Ayah dan anak itu berjalan menuruni parit untuk melihat katak, tapi sesuatu yang mengerikan menanti mereka di sana. Menyadari ada pantulan cahaya dari balik semak, ia mendekatinya dan melihat ada mayat di sana, sebagian terendam air. Di koran pagi ia telah membaca berita, hilangnya gadis 11 tahun, yang telah dicari semalaman oleh polisi.
sehingga ia serta-merta berpikir bahwa itu pastilah mayat gadis itu. Beberapa menit kemudian mereka segera meninggalkan tempat itu. Dengan mobil mereka mencari telepon umum untuk melaporkan kepada polisi mengenai temuan mereka. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan polisi yang turut serta dalam pencarian gadis itu. Atas keterangan mereka, polisi membuat laporannya dan bergegas menuju TKP. Polisi segera memastikan bahwa mayat itu adalah Linda O'Keefe. Pakaiannya sama dengan yang dikenakan gadis itu sepulang sekolah, tas punggungnya tergeletak di sampingnya. Ia tidak memakai sepatunya, dan tidak ditemukan dekat mayatnya. Detektif memulakan pengolahan TKP dan segera menemukan jejak ban mobil di atas tanah dekat mayat itu. Tidak ada petunjuk lainnya. Ahli medis memastikan bahwa gadis itu mati karena dicekik. Mereka memastikan kematiannya antara pukul 11 malam dan 2 dini hari. Polisi menyadari bahwa kemungkinan besar Linda telah diculik tidak lama sepulang sekolah, yang artinya si pelaku telah menyekapnya sekurangnya 12 jam. Korban juga dianiaya, dan para ahli menemukan jejak DNA di tubuh korban. Sampel DNA itu dikirimkan ke laboratorium untuk disimpan, sebab analisis DNA belum mungkin dilakukan pada tahun-tahun itu. Tanpa barang bukti yang bisa menjadi petunjuk yang serius di tangan polisi, detektif merencanakan pencarian. Mereka menginterogasi semua teman Linda, para guru dan staf sekolah, serta warga di sepanjang jalan yang dilalui Linda sepulang sekolah. Hal itu segera membuahkan hasil. Pada perjalanan gadis itu sepulang sekolah, ia terlihat oleh temannya yang menyadari ada keganjilan pada waktu itu. Sepanjang perjalanannya, ia dibuntuti oleh sebuah mobil van turquoise, yang kemudian mendekati dan berjalan beriringan dengan gadis itu. Tapi temannya itu tidak melihat lebih jauh lagi, sebab Linda dan mobil van itu kemudian menghilang dari pandangannya. Polisi bisa segera menemukan 2 orang saksi lagi, yaitu seorang gadis 19 tahun dengan ibunya, yang waktu itu sedang mengendarai mobil sekitar 100 meter dari sekolah Linda. Mereka sempat memperhatikan gadis itu berbicara dengan si pengemudi mobil van itu, yang telah berhenti di sampingnya. Waktu itu sekitar pukul 1.15 siang. Jadi mereka sangat terkejut melihat gadis itu berbicara dengan seorang laki-laki asing, dan mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Pintu penumpang mobil itu lalu terbuka tepat di depan Linda yang sedang berdiri. Kelihatannya Linda memasuki mobil itu, lalu mobil itu segera melaju, dan para saksi pun memutuskan untuk tidak terlalu menghiraukannya. Mereka pikir Linda telah dijemput oleh kerabatnya, atau orang yang dikenalnya, sebab mereka yakin ia tidak akan mau masuk ke mobil orang yang tidak dikenalnya. Setelah menanyai gadis itu dan ibunya, polisi mendapatkan gambaran kasar mengenai si pengemudi mobil itu. Ia laki-laki berkulit putih, berusia antara 24 hingga 30 tahun, berambut pirang keriting, dan berwajah lonjong. Sayangnya, wanita itu tidak ingat nomor polisi mobilnya maupun merek mobilnya. Meski demikian, sejauh itu kesaksian mereka adalah satu-satunya keterangan yang solid dalam kasus itu. Sehingga polisi membuat berita acara mengenai tersangka dan kendaraannya, berdasarkan kesaksian itu, lalu disebarkan ke seluruh penjuru California, tapi sia-sia saja. Detektif kembali menemui para saksi itu beberapa kali lagi, berharap mereka bisa mengingat detail lainnya, bahkan mereka ditawarkan untuk dihipnotis dan mereka bersedia. Tapi hal itu tidak menghasilkan banyak detail tambahan. Para saksi bisa mengingat kembali sedikit fakta tambahan mengenai mobil si pelaku, tapi hal itu terlalu tak signifikan untuk menangkapnya. Polisi segera mendapatkan saksi lainnya, yaitu seorang wanita yang tinggal di dekat lokasi penemuan mayat. Ia mendengar suara jeritan seorang perempuan sekitar pukul 10.30 malam. Ia mendengar perempuan itu berteriak, "Berhenti menyakiti aku." Tapi suara itu seketika terhenti. Diperkirakan pada saat itulah perempuan itu dibunuh.
Detektif lalu mendapatkan lagi seorang saksi yang melaporkan bahwa ia bertemu dengan seseorang yang patut dicurigai. Pada pagi hari mayat Linda ditemukan. Ia adalah seorang pelukis yang sedang melukis di taman yang sama. Ia melihat banyak polisi berdatangan ke taman itu, dan menyadari ada sesuatu yang serius telah terjadi. Lalu ia mencari tahu. Tak lama kemudian, ia melihat suatu keganjilan. Selain banyaknya polisi di taman itu, ia melihat seorang laki-laki muda yang sedang berdiri di semak-semak. Laki-laki itu berdiri tidak jauh dari tempatnya berdiri. Lalu ia menghampiri dan bertanya kepada laki-laki itu, apa yang sedang terjadi? Laki-laki itu terlihat sangat gelisah, dan mengatakan bahwa polisi sudah menemukan mayat gadis itu. Padahal ia dan laki-laki itu berdiri cukup jauh dari lokasi penemuan mayat, dan tak mungkin melihat detail apapun. Hal itu memunculkan sebuah pertanyaan yang logis bagi polisi. Bagaimana bisa laki-laki itu tahu kalau polisi telah menemukan mayat Linda? Si pelukis menggambarkan bahwa laki-laki itu berkulit putih, berusia antara 18 hingga 24 tahun, tinggi badannya sekitar 180 cm, dan berambut pirang. Gambaran ini cukup mirip dengan yang sebelumnya didapatkan polisi dari dua orang saksi sebelumnya. Walhasil polisi bisa menyimpulkan bahwa laki-laki yang ketika itu sedang menonton polisi adalah pelakunya. Walaupun polisi mendapatkan detail rupa si pelaku, menemukannya di sebuah kota besar itu sangat sulit. 2 hari kemudian terjadi kejutan lainnya. Peter Wooten berusia 18 tahun, menyerahkan diri kepada polisi, dan mengaku sebagai pelakunya. Ia tinggal tidak jauh dari rumah keluarga O'Keefe, dan sekelas dengan Cindy, kakaknya Linda. Media segera mengabarkan berita ini ke seluruh penjuru kota, sehingga menggemparkan seisi kota. Polisi yang tidak menduga akan terjadi hal semacam itu segera menginterogasi remaja itu selama 7 jam, dan segera mencari rumah di mana remaja itu tinggal bersama orang tuanya. Ia dituduh sebagai pembunuh Linda O'Keefe. 3 hari kemudian muncul kejutan lainnya. Polisi mengumumkan bahwa Peter telah dibersihkan dari segala tuduhan dan dibebaskan. Menurut mereka terlalu banyak ketidakakuratan dalam pengakuan remaja itu. Satu-satunya yang akurat adalah informasi yang telah dikabarkan oleh media massa. Dan 2 saksi yang menyaksikan si pengemudi mobil van itu juga meyakinkan polisi bahwa Peter bukanlah pelakunya. Mereka mengenali Peter, sebab tinggal di lingkungan yang sama. Walhasil polisi menyimpulkan bahwa ia telah mencoba menarik perhatian publik dengan mengakui tindak kejahatan yang dilakukan orang lain. Mungkin remaja itu mengalami gangguan mental, tapi tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan itu. Setelah itu tidak ada satupun bukti solid yang berhasil didapatkan detektif. Mereka terus mencari si pelaku dan mobil van-nya. Mereka menyisir seluruh penjuru kota, bahkan teman-teman sekelas Linda pun ikut berpartisipasi dalam pencarian itu, meski polisi keberatan. Anak-anak itu menyusuri jalan-jalan, mencari mobil van si pelaku, tapi semua itu tidak menghasilkan apapun. Dalam bulan pertama investigasi saja, polisi telah meminta keterangan dari 175 orang, menyisir setiap jengkal jalan dari sekolah ke rumah korban, dan meminta bantuan publik. Beberapa minggu kemudian, mereka menyebarkan sketsa wajah si pelaku, tapi belum juga memberikan hasil. Pada awalnya polisi ragu-ragu untuk melakukannya, sebab khawatir si pelaku akan segera kabur meninggalkan kota. Setiap hari semakin banyak perangkat yang dikerahkan polisi untuk mengungkap kasus itu. 2 bulan kemudian, polisi mendapatkan petunjuk baru. Seorang gadis telah mengalami penganiayaan di lingkungan tempat tinggalnya. Seorang laki-laki telah menyeretnya masuk ke sebuah mobil van, membawanya ke sebuah tempat yang lapang, dan setelah menganiaya, melepaskannya. Polisi segera berspekulasi bahwa si pembunuh Linda lah pelaku penganiayaan itu, tapi ada ketidakkonsistenan. Si pelaku penganiayaan itu mengendarai mobil van, tapi gambaran wajahnya tidak cocok dengan yang diberikan saksi sebelumnya. Tidak lama kemudian detektif berhasil mendapatkan petunjuk atas si pelaku.
Orang itu adalah seorang pengemudi truk berusia 32 tahun, dan ia terbukti bersalah. Tapi para saksi memastikan bahwa orang itu bukanlah orang yang mereka lihat berbicara dengan Linda waktu itu. Polisi menyimpulkan bahwa orang itu tidak ada hubungan apapun dengan kasus pembunuhan Linda. Sejak itu tidak muncul lagi bukti yang signifikan dalam kasus itu. Meski demikian, polisi terus melanjutkan investigasi selama bertahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2001, 28 tahun setelah terjadinya kasus pembunuhan itu, polisi mengirimkan sampel DNA dari mayat korban ke laboratorium, agar mereka mendapatkan profil DNA dari si pembunuh. Mereka berhasil, tapi orang itu bukanlah yang ada di database FBI. Hal ini mengindikasikan bahwa si pembunuh belum pernah dipidanakan dalam kasus kriminal lainnya, atau kasusnya terjadi sebelum era pengambilan sampel DNA dari para kriminal oleh polisi. Beberapa tahun kemudian polisi mencoba menelusuri hubungan kekerabatan si pelaku dalam database itu, tapi gagal lagi. Bagaimanapun juga, pada tahun-tahun itu mustahil melakukan hal semacam itu, sebab perangkat analisis DNA yang tersedia pada waktu itu belum secanggih sekarang. Terobosan dalam bidang forensik ini muncul pada pertengahan tahun 2010 yang memberi polisi kemampuan baru untuk memburu tersangka. Dan pada tahun 2018 laboratorium yang biasa membantu polisi dalam analisis DNA ini berubah menjadi laboratorium khusus, yang bernama Parabon. Mereka menyerahkan kepada polisi potret rekaan si pelaku, yang dibuat berdasarkan jejak DNA-nya di tubuh korban. Teknologi inovatif ini dinamakan phenotyping, yang memungkinkan kita untuk mengetahui ciri-ciri dari wajah seseorang cukup dengan sebuah sampel DNA. Para spesialis menyusun dua potret sekaligus, yang menunjukkan kemungkinan wajah si pelaku pada usia 20 dan 60 tahun. Secara mengejutkan, potret ini mirip sekali dengan keterangan para saksi, yang melihatnya hidup 45 tahun yang lalu. Biasanya dalam kasus semacam ini, polisi mempublikasikan potret-potret ini di media untuk menarik perhatian publik orang-orang yang mungkin mengenali si pelaku. Tapi dalam kasus ini polisi melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan siapapun. Pada Juli tahun 2018, tepat setelah 45 tahun kasus pembunuhan itu, mereka memposting sejumlah pesan di Twitter, yang mengatasnamakan diri korban sendiri. Serangkaian 68 pesan itu menggambarkan 6 hari terakhir Linda O'Keeffe. Detektif mempersembahkan informasi ini seolah-olah gadis itu sendiri yang bercerita kepada dunia tentang apa yang dialaminya pada tanggal 6 Juli tahun 1973. Narasi dimulai dengan Linda yang menghitung kembali hari-harinya di sekolah, kejengkelannya terhadap ibunya yang tidak mau menjemputnya, dan perjalanannya pulang sekolah dengan berjalan kaki. Semua fakta dalam semua pesan itu dipilih dengan sangat hati-hati oleh detektif, untuk memberikan gambaran yang akurat tentang hari terjadinya kasus itu. Serangkaian postingan di Twitter itu diakhiri dengan fakta bahwa pencarian si pembunuh telah jauh dari keberhasilan. Akhirnya polisi mempublikasikan potret si pembunuh, seolah-olah itu sesuai dengan apa yang dikenali gadis itu. Gadis itu seolah-olah berkata, "Sekarang 45 tahun kemudian, aku bisa bicara lagi, dan ada hal penting yang harus aku katakan kepadamu. Ada petunjuk baru dalam kasusku, potret wajah si pembunuh yang dibuat berkat DNA-nya yang ia tinggalkan. Teknologi ini belum ada di tahun 1973, tapi sekarang itu bisa mengubah segalanya." Pendekatan ini telah mengundang perhatian banyak sekali orang dari seluruh penjuru dunia. Sebelumnya polisi telah menyebarkan banyak informasi mengenai kasus-kasus lama yang tak terungkap, tapi sebuah narasi yang seolah-olah dari si korban sendiri merupakan hal baru. Potret si pembunuh itu hanya bisa membantu mengungkap kasus itu, jika ada seseorang yang mengenali dan melaporkannya kepada polisi. Jadi, polisi perlu menarik sebanyak mungkin perhatian terhadap potret itu, dan mereka sangat berhasil. Total lebih dari 7 juta orang yang melihat postingan itu. Polisi menerima banyak tips dan kemungkinan identitas si pelaku, sehingga memaksa mereka menghabiskan beberapa bulan untuk mempelajari semua itu, tapi belum juga bisa menangkap si pelaku.
Meski demikian, semua itu tidak membuat mereka menyerah. Apalagi setelah berjuta-juta orang tertarik dengan kasus tersebut. Detektif sekali lagi meminta bantuan Parabon. Kali ini polisi meminta Parabon untuk mencoba mencari kerabat si pembunuh lewat DNA-nya. Sesuatu yang pernah dicobakan pada awal tahun 2000-an oleh para ilmuwan. Tapi perangkat penting yang dibutuhkan waktu itu belum ada. Hampir 20 tahun kemudian situasinya telah berubah. Para ahli di Parabon telah mampu mencari kerabat si pemilik DNA, dan informasi ini sangat mempermudah polisi untuk mencari si pelaku. Mulai Agustus tahun 2018 pencarian si pembunuh Linda O'Keefe pun dilanjutkan, dan polisi memerlukan waktu 6 bulan untuk mendapatkan hasil pertamanya. Menggunakan database DNA milik perusahaan, para ahli berhasil menemukan sekutu yang ketiga dari si pelaku, yang secara efektif berarti bahwa mereka tinggal selangkah lagi dalam pengungkapan kasus tersebut. Mereka tinggal mencari pohon keluarga dari si pelaku dan memunculkannya, tapi mereka terus menggali lebih dalam lagi, dan mereka segera mendapatkan temuan yang di luar dugaan. Mereka berhasil menemukan DNA si pelaku di salah satu database tersebut. Ia pernah menjadi relawan yang mengunggah sendiri sampel miliknya ke sebuah database. 45 tahun kemudian, akhirnya polisi mendapatkan nama si pembunuh, James Al Neal. Orang itu berusia 72 tahun, ketika ia tinggal di negara bagian yang lain. Lalu pada Januari tahun 2019 polisi pergi menemuinya. Sebelum bisa menangkapnya, mereka harus mendapatkan sampel DNA-nya. Sebab yang ada di database tidak memiliki bobot yang diperlukan oleh pengadilan. Pada Januari tahun 2019 polisi mengatur pemantauan bekerja sama dengan petugas pelayanan sampah, untuk menyerahkan kepada polisi apa saja yang dibuang oleh si pelaku. Setelah mendapatkan beberapa benda yang bisa digunakan untuk memperoleh sampel DNA si pelaku, polisi mengirimkannya ke laboratorium, dan melanjutkan pemantauan sampai 3 hari berikutnya. Sayangnya, polisi belum berhasil juga mendapatkan sampelnya. Jadi, polisi harus melakukan suatu hal yang lain, dan mereka segera mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Pada suatu hari ketika polisi sedang mengintai si pelaku di sebuah lahan parkir, ia duduk sambil merokok di dalam mobilnya. Ia lalu membuang puntung rokoknya ke tempat sampah, lalu segera melajukan mobilnya, dan polisi pun segera memungut puntung rokok itu. Kali ini para ahli berhasil mengekstraksikan sampel DNA, dan hasilnya cocok dengan yang didapatkan dari mayat korban. Hal ini berarti bahwa James Neal lah orang yang benar-benar telah melakukan tindak kejahatan tersebut. Polisi telah melakukan pencarian itu selama hampir setengah abad. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan konferensi pers, di mana mereka mengumumkan penahanan si tersangka. James Al Neal lahir pada tahun 1946 di Chicago, lalu keluarganya pindah ke California. Orang tuanya sering memukuli dan mempermalukannya, serta menjadikannya objek kekerasan yang mengakibatkannya berperangai agresif semenjak kanak-kanak. Semasa remaja ia kerap melakukan berbagai tindak kejahatan ringan, termasuk membongkar rumah orang lain. Setelah itu ia berhenti sekolah dan mencari pekerjaan, tapi ia tidak pernah tinggal di satu tempat lebih daripada beberapa bulan saja. Hal itu menunjukkan bahwa ia mempunyai banyak jejak kejahatan. Ia ditahan lebih dari 12 kali untuk berbagai tindak kejahatan, pencurian mobil, perampokan, tapi hampir selalu ia dibebaskan dengan hukuman yang minimal. Hal itu membuatnya kembali ke jalan hidupnya yang lama. Ketika berusia 25 tahun, ia menikah untuk pertama kalinya, lalu pasangan itu menetap di pinggiran kota Los Angeles. Rumah mereka berjarak setengah jam perjalanan dari rumah keluarga O'Keefe, dan 2 tahun setelah kepindahannya itu, ia membunuh Linda O'Keefe. Istrinya sedang hamil waktu itu, sementara ia sendiri sedang dalam masa percobaan atas tindak kejahatan ringan di negara bagian yang lain. Setelah itu ia ditahan beberapa kali lagi, karena pencurian dan pemalsuan cek, lalu ia juga dipenjara beberapa lama, karena melanggar masa percobaannya. Tidak lama setelah pembebasannya dari penjara, ia 3 kali tertangkap polisi, karena pelanggaran lalu lintas.
Ia menceraikan istri pertamanya, yang telah memberinya 2 orang anak perempuan. Ia tinggal di negara bagian lainnya beberapa lama, lalu kembali ke Colorado, dan menikahi seorang wanita pada tahun 1997. Wanita itu mempunyai seorang anak dari pernikahan pertamanya, lalu ia dan James pun segera mempunyai seorang anak lagi. Setelah meneliti latar belakang si pelaku secara lebih mendetail, detektif menemukan bahwa besar kemungkinan ia terlibat dalam belasan kasus penganiayaan anak-anak. Tapi ia tidak pernah digugat atas semua itu. Pada tahun 1995 dan 2004 ia menculik 2 orang gadis dengan terlebih dulu membuntuti mereka dengan mobilnya. Ia menganiaya, lalu melepaskan mereka. Dalam 2 kasus itu ia tidak terbukti bersalah, sehingga ia tetap bebas. Polisi kemudian menuduhnya lagi dengan 5 kasus serupa. Pada tahun 2010 seorang gadis jemaat gereja yang sama dengan James mengeluhkan perilakunya. Gadis itu melaporkan bahwa seorang laki-laki 63 tahun waktu itu melecehkannya secara seksual selama berbulan-bulan. Secara keseluruhan para korban melaporkan beberapa kejadian serupa, dan si pelaku mengakui bahwa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang di luar kewajaran. Korban menarik kembali tuduhannya, dan James pun dibebaskan. Ia kembali ke kehidupan normalnya, dan selama 9 tahun berikutnya, ia tidak terpantau oleh polisi, sampai akhirnya ia ditahan karena pembunuhan Linda O'Keefe. Dalam sebuah interogasi, ia menolak keterlibatannya dalam kasus pembunuhan gadis itu, dan berkata bahwa ia tidak pernah menculik gadis manapun. Ketika diperlihatkan kepadanya sebuah foto Linda, ia berkata tidak pernah melihatnya, dan menambahkan bahwa gadis itu mirip dengan salah seorang anak perempuannya. Adanya DNA milik si pelaku di mayat korban, semestinya sudah bisa mendakwanya di pengadilan. Meski demikian, polisi berusaha mendapatkan sebanyak mungkin bukti. Mereka ingin memastikan apakah si pelaku memiliki mobil van turquoise, tapi tidak didapatkan bukti yang mendukung. Polisi segera mendapatkan penjelasan untuk hal itu. Pada waktu kasus itu terjadi, ia bekerja di sebuah kompleks apartemen, dan mendapatkan akses untuk menggunakan mobil van milik perusahaan itu. Ketika diadakan penggeledahan rumahnya, polisi menemukan hard drive yang memuat barang-barang ilegal, beberapa foto dan video yang ditemukan di ponsel pintarnya. Sesuatu yang menarik juga ditemukan di komputernya. Hal itu jelas menunjukkan bahwa ia telah mempelajari sejarah para kriminal yang melakukan tindak kekerasan, yang ditangkap lewat analisis DNA. Jelaslah, ia benar-benar menyadari bahwa DNA lah yang bisa mengaitkan dirinya dengan berbagai tindak kejahatan yang telah ia lakukan. Temuan yang menarik lainnya telah menanti para detektif. Setelah James diinterogasi dan belum sempat dipindahkan ke sel, terlihat ia memiliki tato nama Linda di pergelangan tangannya. Polisi berpikir ia bermaksud membuat pengingat akan korbannya itu. Bagaimanapun juga, hal itu suatu kebetulan yang mengerikan. Polisi bisa memastikan bahwa ia memiliki tato itu jauh sebelum terjadinya kasus pembunuhan itu. Proses pengadilan dimulakan setelah 1 tahun penahanannya, pada Februari tahun 2020. Tapi hal itu tertunda sebab adanya pandemi COVID-19. James bersikukuh bahwa ia tidak bersalah, tapi detektif tidak lagi menyaksikan bahwa Jameslah si pembunuh Linda O'Keefe. Meski demikian, ia tidak pernah menjalani proses pengadilan. Pada bulan Mei ia dibawa ke rumah sakit, dan mati 2 hari kemudian karena kanker paru-paru. Ia tidak tahu akan penyakitnya itu sebelum ia ditahan. Ketika penyakitnya itu diketahui, sudah terlambat untuk dirawat. Dengan demikian, kasus yang sudah berusia hampir setengah abad itu pun akhirnya ditutup. Detektif meyakini bahwa James mempunyai lebih banyak lagi korban lainnya, dan mereka bertekad untuk melanjutkan investigasi. Orang tua Linda telah meninggal jauh sebelum polisi membekuk si pelaku. Sepanjang hidupnya, Ibu Linda menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Linda karena ia telah menolak untuk menjemput anaknya dari sekolah. Keluarga O'Keefe sangat berterima kasih kepada polisi atas kegigihannya mengungkap kasus ini.
Satu-satunya penyesalan mereka adalah bahwa orang tua mereka tidak bisa menyaksikan semua itu. Mohon bagikan pendapat Anda mengenai kisah nyata ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like jika Anda suka. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini.